Polemik rumah tangga Pinkan Mambo kembali memanas setelah Arya Han dituding hanya memberi nafkah Rp300.000 per bulan. Tuduhan yang langsung viral di media sosial. Isu ini mencuat dari pernyataan Michelle Ashley yang mengaku mengetahui kondisi tersebut dari ibunya sendiri. Menanggapi hal itu, Arya akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi terkait nominal yang dipermasalahkan. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah nafkah bulanan, melainkan biaya harian untuk kebutuhan dapur yang digunakan untuk makan seluruh anggota keluarga dalam satu hari. Arya menjelaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk menafkahi anak sambungnya. Ia juga menyoroti bahwa persoalan keluarga seharusnya diselesaikan secara internal, bukan menjadi konsumsi publik yang memicu polemik berkepanjangan. Dalam keseharian, ia dan Pinkan disebut tidak terlalu mempermasalahkan soal keuangan karena keduanya saling berbagi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pernyataan ini justru memicu perdebatan baru di publik yang mempertanyakan transparansi serta kondisi sebenarnya dalam rumah tangga mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku yakin kalau kamu jadi Pinkan, kamu nggak akan mau live di jalanan terus kena panas-panasan, kepala sampai sakit. Saya nggak punya mental ke sana, guys. Nah, kamu punya mental nggak? Saya nggak punya mental, jujur aja. Tapi banyak orang ya lebih memilih mati kelaparan daripada ngebuang gengsi. Dia sehari live streaming bisa dapat berapa? 20 juta, 50 juta, minimal 10 juta sehari. Dia ngebuang gengsi. Anaknya butuh biaya rumah sakit, bayar utang. Daripada dia keliling utang, lebih bagus dia membuang gengsinya mencari uang. Keren gak? Keren. Gak semua orang bisa kayak dia, termasuk saya. Jadi tadi 3 alasan kenapa Michelle, anak Pinkan Mambo, gak suka sama Arya, suami Pinkan Mambo yang sekarang. Tapi kita gak boleh mendengarkan dari satu pihak. Kalau dari Michelle bilangnya gak nafkahin. Tapi kalau dari Bang Arya, seperti yang dia jelasin tadi, gimana menurut kalian? Jadi Michelle bilang kalau dia itu udah independen finansial, udah membiayai hidupnya sendiri dari umur 17. Tapi kata Bang Arya, mobil segala macam itu masih dari maminya, Pinkan Mambo. Kalau dari pernyataan keduanya, kira-kira yang benar yang mana ya? Gimana menurut kalian? Pinkan Mambo itu kan suka memalu-malukan dirinya sendiri gitu ya guys ya, kayak bikin masalah inilah itu segala macem gitu ya kan. Di balik huru-haranya Pinkan Mambo yang dimana dia tuh bikin malu dirinya sendiri gitu, kayak downgrade, you know. Tapi gue tuh masih salut, serius deh. Yang bikin gue salut itu adalah dia tuh bekerja apapun sampai guling-gulingan gitu ya kan, di pinggir jalan ngamen kayak begitu, nge-live ya guys ya sampai gosong gitu ya kan. Cuma buat satu, buat anak, buat beli susu anak, buat pengobatan anak tuh. Dan bahkan Pinkan Mambo tuh sampai ngomong katanya tuh dia tuh udah nggak punya kebahagiaan gitu loh, kayak bahagianya dia tuh untuk anaknya aja, pokoknya untuk anaknya aja guys. Kayak Pinkan Mambo jalan-jalan udah nggak pernah ke mall gitu ya kan, kayak ngurus diri tuh kayak udah enggak gitu guys, kayak semuanya tuh buat anak gitu. Dan kemarin ada anaknya kan yang gede tuh ya kan, ngomong katanya kayak Pinkan Mambo selama nikah sama ya suami yang ini jadi downgrade, terusnya nggak kasih nafkah, terus kasih nafkah tuh 300.000 apa kalau nggak salah ya guys ya. Ya gue nggak tahu masalah mereka tuh apa gitu, tapi kalau kata gue, lu kan udah gede nih ya kan, harusnya lu mikir nggak sih, harusnya lu ngebantu ibunya nggak sih, malah jadi kayak gimana gitu. Tapi dari apapun masalahnya mereka guys ya, hanya mereka lah yang tahu gitu ya guys ya. Tapi gue tetap support dan gue tetap salut sih sama Pinkan Mambo gitu, serius. Secara nggak langsung, kalian harus berterima kasih pada Pinkan Mambo. Kenapa aku bilang berterima kasih? Bukan karena dia ngamen di jalanan atau nyanyi di jalanan, tapi karena ini memberikan bukti nyata bahwa paparan sinar UV berakibat buruk ke kulit kalian. Sudah jelas perbedaannya bahwa kulit yang dulunya dia rawat, jarang terkena paparan panas matahari, dengan yang foto di bawah yang dia sering di jalanan kena panas matahari, siang hari terik, mungkin tanpa penggunaan sunblock, itu akan memperparah
terjadinya penuaan dini atau aging proses. Untuk itu di sini aku nggak ada capek-capeknya untuk ngingetin kalian bahwa pemakaian sunscreen itu sangat amat penting dan wajib kalian lakukan, apalagi kalian beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa reapply setiap 2-4 jam sekali kalau kalian sering terpapar panas matahari di jam 10-3 sore. Karena apa? Kalau kalian mengabaikan dan menganggap remeh pemakaian sunscreen, siap-siap kulit kalian jadi seperti ini. Tapi aku salut dengan perjuangannya Pinkan Mambo bahwa dia itu ngamen di jalanan untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya termasuk kebutuhan anaknya. Semangat terus Pinkan Mambo, teruskan karya-karyamu dan semoga ada yang berbaik hati untuk mengundang Pinkan Mambo sebagai bintang tamu. Berseliweran di TikTok, si Pinkan Mambo yang turun ke jalanan, dan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra ini banyak sekali, katanya artis papan atas kenapa harus ngamen di jalanan. Yang kedua, ada yang komen downgrade, katanya. Ada yang komen juga, kenapa ya artis papan atas yang sudah punya nama harus ngemis di jalanan, itu sangat mengganggu sekali. Kalau Kak Nana sendiri itu sangat mensupport sekali ya apa yang dilakukan oleh seorang artis besar yang punya nama, tinggalkan egonya hanya untuk sesuap nasi atau mungkin untuk pengobatan anaknya. Nah, ini patut diacungi jempol karena tidak semua orang, bahkan artis, jangankan artis yang sudah papan atas ya, mungkin sekelas kita aja mentalnya itu tidak kuat untuk hidup di jalanan, nyanyi di jalanan padahal dia sudah punya nama. Banyak orang yang gengsi, ada yang kayak males ada yang malu, banyak yang tidak mau kelihatan miskin. Di tahun 2026 ini banyak orang-orang yang merasa kayak gengsinya tinggi. Akhirnya dia tidak melakukan suatu aksi apapun untuk mendapatkan income. Ada yang komen, aku di PHK, aku tidak punya pekerjaan, aku hidupnya luntang-lantung. Kenapa negara seperti ini? Nah, ingat ya, ketika Pinkan Mambo ini melakukan aksi seperti itu, dia itu menurunkan egonya hanya untuk pengobatan anaknya mungkin ya. Beda dengan kita-kita yang harus malu, tidak kuat mental. Dia sudah benar-benar kuat mentalnya karena memang dulu itu Pinkan Mambo itu pernah juga ngamen di jalanan itu di Amerika pas waktu dia tinggal di Amerika. Nah, dia bisa survive untuk makan mungkin, untuk menghidupin anak-anaknya yang banyak, tanpa dia mengemis-ngemis kepada orang lain atau menjual kesusahan, tanpa dia menjadi, mohon maaf, istri simpanan, atau menjadi ani-ani, atau jual diri. Karena kalau sekelas Pinkan Mambo ini, mungkin banyak juga para pria-pria hidung belang itu yang pengen ya menikahi dia, atau pengen, dalam tanda kutip itu, booking dia karena dia sudah punya nama. Tapi dia tidak mau seperti yang lainnya. Dia gimana caranya bertahan hidup, mendapatkan uang setiap hari untuk pengobatan anaknya. Dan ini tidak dimiliki oleh setiap orang, apalagi artis. Mohon maaf, saya sudah bekerja di dunia entertainment kurang lebihnya ini 15 tahun. Dan Kak Nana itu tahu banget gitu, mana artis yang benar-benar jualan ketika dia itu perekonomiannya down, dalam tanda kutip ya, menjual dirinya sendiri kepada orang lain hanya untuk bertahan hidup kan, hanya untuk flexing semata. Nah, itu yang harus kita harus kita ambil sisi positifnya. Nih, Pinkan Mambo bagus banget dengan melakukan seperti itu. Dia tidak jual diri, dia tidak malu, mentalnya kuat, dan ini harus disupport. Tapi alhamdulillah sekali banyak juga sih yang mensupport, daripada kita melakukan pekerjaan yang kurang halal ya, dikasih ke anak-anak kita untuk makanan anak kita, nanti yang ada kurang berkah rezekinya. Buat Pinkan Mambo, terus semangat. Kak Nana tahu ini nggak bakalan terus-terusan dia seperti itu, dan ini adalah strategi marketing dia juga. Nggak mungkin orang yang sudah artis besar itu lagi down terus ada posisi di bawah, dia pasti akan naik. Nah, banyak orang yang mengundang dia untuk podcast atau mungkin menjadi bintang tamu, dan itu suatu strategi yang apik banget untuk menaikkan popularitas dia juga gitu. Untuk semuanya, zaman sekarang itu harus kuat mental, zaman sekarang harus rajin, harus kreatif. Ketika orang kreatif, maka dia di posisi krisis apapun itu, dia nggak bakalan mati kelaparan.